Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Nurmilasari akan memaparkan materi selama PKPD. Upacara dalam gerakan pramuka. Upacara dalam gerakan pramuka merupakan suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Jenis-jenis upacara dalam gerakan pramuka. Yang pertama yaitu upacara umum, upabuklat, dan upatuplat. Upacara umum adalah upacara yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti upacara pada setiap hari Senin. Upabuklat adalah upacara yang dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. Yang ketiga, upatuplat, upacara yang dilakukan dalam mengakhiri kegiatan kepramukaan. Tata cara upabuklat. Masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. Kedua, pradana memasuki lapangan upacara. Ketiga, penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara. Keempat, laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan, masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. Kelima, pradana atau pemimpin menjemput pembina. Keenam, penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. Ketujuh, laporan pradana kepada pembina upacara. 8. Pengibaran bendera merah putih. 9. Pengucapan dasa dharma. 10. Amanat pembina. 11. Pembina memimpin doa. 12. Laporan pradana kepada pembina. 13. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 14. Pembina meninggalkan lapangan upacara. 15. Penghormatan pemimpin reka kepada pradana. 16. Pradana meninggalkan tempat. 17. Masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Kedua, tata cara upatuplat. Pertama, masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. 2. Pradana memasuki lapangan upacara. 3. Penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara. 4. Laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan, masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. 5. Pradana pemimpin atau pemimpin menjemput pembina. Keenam, penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. Ketujuh, laporan pradana kepada pembina upacara. Kedelapan, penurunan bendera merah putih. 9. Amanat pembina. 10. Pembina memimpin doa. 11. Laporan pradana kepada pembina. 12. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 13. Pembina meninggalkan lapangan upacara. 14. Penghormatan pemimpin reka kepada pradana. 15. Pradana meninggalkan tempat. 16. Masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Berikut adalah gambar upacara gerakan pramuka di tingkat siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Adapun perbedaan upabuklat dan upatuplat. Upabuklat terdapat pembacaan dasa dharma, sedangkan upatuplat tidak terdapat pembacaan dasa dharma. Upabuklat pengibaran bendera merah putih, sedangkan upatuplat penurunan bendera merah putih. Upabuklat setelah pengibar bendera mengibarkan bendera merah putih, pengibar bendera balik kanan untuk kembali ke tempat semula. Sedangkan upatuplat setelah pengibar bendera menurunkan bendera merah putih, pengibar bendera langsung melakukan haluan kanan untuk kembali ke semula. Sejarah pramuka di dunia dan Indonesia. Pendiri gerakan pramuka adalah Baden-Powell. Nama lengkapnya yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Biasa dipanggil Baden-Powell atau BP. Lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Adapun buku karya BP yaitu Scouting for Boys, Aids to Scouting, Rovering to Success, dan lainnya. Sejarah pramuka dunia.
Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai pada saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys, Pramuka untuk Laki-laki pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi. Pelaksanaan Jambore dunia selanjutnya. Yang pertama tahun 1924 kedua. Yang kedua tahun 1929 ketiga. Ketiga tahun 1933 di Hongaria. Keempat tahun 1937 di Belanda. Yang kelima tahun 1947 di Prancis. Yang keenam tahun 1951 di Austria. Pada masa pendudukan di Belanda, cikal bakal gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1923, Belanda mendirikan Nationalistpaardvereniging Organisation di Bandung. Pada tahun yang sama di Jakarta, Belanda juga mendirikan Jong Indonesias atau disingkat JIPO. Dikutip dari berbagai sumber, kedua organisasi tersebut kemudian meleburkan diri menjadi satu. Tahun 1930 organisasi kepanduan IPO, IPK, Pandu Kesultanan, PPS, Pandu Pemuda Sumatera, melebur menjadi KBI Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 dibentuk PAPI, Persatuan Antar Indonesia. Pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan. Kelahiran Gerakan Pramuka. Kelahiran Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu pidato Presiden Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Kedua, diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar gerakan pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi pengelolaan gerakan pramuka. Tanggal 20 Mei bagi gerakan pramuka adalah hari permulaan tahun kerja. 4. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi gerakan pramuka yang dilakukan di Istana Negara Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Materi selanjutnya yaitu LKBB. LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Jenis-jenis LKBB. Yang pertama yaitu LKBB dengan tongkat. Yang kedua yaitu LKBB tanpa tongkat. Fungsi LKBB yaitu menumbuhkan sikap disiplin, rasa tanggung jawab, rasa persatuan. Fungsi adapun aba-aba yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba perintah atau peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contoh kepada bendera merah putih. Contoh kedua yaitu kepada pembina upacara.
Yang pertama, dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat lurus ke atas dengan posisi tangan kanan setinggi pinggang. Tangan kiri dibuka, diletakkan rata di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Pandangan mata lurus ke depan. Tanpa menggunakan tongkat. Yang pertama yaitu sikap sempurna. Yang kedua dengan gerakan cepat, tangan diangkat ke arah pelipis ujung kanan dan kelima jari tangan rapat satu sama lain. Telapak tangan serong menghadap ke bawah, ujung jari tengah dan telunjuk mengenai pelipis. Pergelangan tangan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna. Pandangan mata lurus ke depan. Pada saat selesai hormat, tangan kanan dikembalikan secara cepat ke sikap sempurna. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contoh lencang kanan. Inilah gambar lencang kanan dengan menggunakan tongkat dan lencang kanan tanpa tongkat. Aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai pelaksanaan aba-aba seperti gerak, jalan, dan mulai. Contoh lencang kanan. Gerak adalah gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan yang memakai anggota tubuh lain. Contoh, jalan di tempat, hadap kanan, siap sempurna, lencang kanan. Yang kedua yaitu jalan. Jalan adalah gerakan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contohnya haluan kanan, 2 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang. Yang ketiga, mulai. Dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Contoh hitung mulai. Gerak dasar LKBB yaitu sikap sempurna atau siap, hadap kanan, hadap kiri, hadap serong kanan, hadap serong kiri, balik kanan, lencang kanan, lencang depan, lencang kiri, jalan di tempat, hormat, mulai atau berhitung, istirahat di tempat, setengah lengan lencang kanan, setengah lengan lencang kiri. Maju jalan. Baris berbaris dengan tongkat. Yang pertama yaitu sikap sempurna. Saat melakukan sikap sempurna, tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah tongkat dipegang dengan menggunakan jari jempol dan telunjuk tangan kanan seperti memegang pensil waktu akan menulis. Tangan lurus ke bawah, tongkat berdiri tegak lurus di atas tanah, tepat di samping kanan sepatu sebelah kanan. Yang keempat, menghadap lurus ke depan. Adapun sikap saat akan melakukan gerakan. Sikap saat memberikan salam biasa. Salam biasa adalah salam pramuka atau penghormatan yang diberikan kepada sesama pramuka maupun kakak pembina baik di luar upacara maupun saat upacara. Saat memberikan salam biasa, penggunaan tongkat yang berdiri tegak. Sikap saat memberi salam hormat atau janji. Salam hormat adalah salam atau penghormatan yang diberikan kepada bendera merah putih saat dikibarkan, lagu Indonesia Raya saat dinyanyikan, kepala dan wakil kepala negara, para duta negara, panglima tinggi, para menteri, dan pejabat-pejabat lainnya. Jenazah yang sedang dikuburkan saat memasuki makam pahlawan. Sedangkan salam janji adalah salam atau penghormatan yang dilakukan saat pengucapan Satya Pramuka. Saat memberikan salam hormat dan janji, tongkat pindah digenggam dengan tangan kiri. Yang kedua, tangan kanan memberi salam hormat. Sikap saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari maju. Yang pertama, tongkat digenggam dengan kedua tangan, tongkat di depan dada, posisi tongkat miring ke depan dengan bagian kiri di atas.
Yang kedua, posisi tangan kanan setinggi pinggang sebelah kanan, sedangkan tangan kiri di depan dada sebelah kiri. Adapun sikap istirahat di tempat, seperti pada gambar bagian atas untuk menggunakan tongkat, dan sikap lencang kanan pada gambar di bagian bawah menggunakan tongkat. Tali temali, yaitu simpul dan ikatan. Tali merupakan benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul merupakan ikatan tali dengan tali. Ikatan merupakan ikatan antara tali dengan benda. Contohnya ikatan antara tali dengan dua tongkat. Macam-macam tali yaitu tali kapas, tali ijuk, tali plastik, tali karmantel, tali webbing. Macam-macam simpul yaitu simpul mati untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering. Simpul hidup berguna untuk mengikatkan tali pada tiang. Kegunaan lainnya adalah untuk menjerat atau membuat jebakan bagi hewan-hewan kecil. Simpul anyam 1 untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering atau tidak licin. Simpul anyam ganda untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah atau licin. Macam-macam ikatan. Ikatan pangkal merupakan salah satu ikatan yang seringkali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Ikatan jangkar, fungsi untuk membuat tandu darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Ikatan tambat, berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul yang lainnya seperti ikatan silang dan ikatan palang. Ikatan tarik. Fungsi dari tali temali ini adalah untuk turun ke atas jurang atau dari atas pohon. Ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal, sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Ikatan silang berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat bersilangan dan tidak membentuk siku. Ikatan canggah atau sambung tongkat berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Ikatan canggah umum dikenal dengan nama ikatan sambung tongkat. Materi selanjutnya adalah pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif. Tujuan pioneering mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah bangunan sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat pioneering yaitu untuk memupuk rasa kekompakan dan kerjasama yang baik antar kelompok. Kedua, dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K pertolongan pertama pada kecelakaan. Ketiga, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu bangunan kreatif. Contoh pioneering yaitu usungan atau tandu, tiang bendera, kerangka tenda. Usungan atau tandu merupakan salah satu alat yang termasuk dalam alat-alat P3K dan berguna untuk mengangkat korban. Simpul yang digunakan yaitu simpul mati, ikatan pangkal, dan ikatan jangkar. Kedua yaitu tiang bendera. Pada pembuatan pioneering tiang bendera, simpul dan ikatan yang digunakan adalah simpul mati, ikatan pangkal, ikatan kaki tiga, ikatan canggah, ikatan palang. Kerangka tenda.
Simpul dan ikatan yang digunakan pada pioneering kerangka tenda ini ialah simpul mati dan ikatan satu. Selanjutnya yaitu sandi dan morse. Sandi adalah kode rahasia, di mana kerahasiaannya hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. Sandi merupakan salah satu cara yang dikenal untuk mengirim suatu berita atau pesan yang sifatnya rahasia. Sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu yang disepakati penggunaannya. Manfaat sandi untuk menumbuhkan komunikasi anggota regu, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kecerdasan, sarana anggota pramuka dalam menyelesaikan masalah, sarana permainan dalam kegiatan pramuka. Adapun manfaat sandi Morse sebagai sarana komunikasi, memberikan pesan rahasia, digunakan dalam telegraf, digunakan dalam kegiatan pramuka. Adapun macam-macam sandi yaitu sandi merah putih. Untuk menggunakan sandi ini, kita harus membuat kata kunci merah putih pada sebuah tabel, kata merah untuk baris dan kata putih untuk kolom. Sandi AND merupakan sandi yang akan menggunakan kata AND pada tiap kata yang berarti menyelipkan kata AND pada setiap kata yang dimaksud. Untuk mengerti maksud yang disampaikan, maka cukup menghilangkan kata AND pada setiap katanya. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya yaitu sandi rumput. Kunci sandi Morse menggunakan kunci sandi dasar sandi Morse yang membuat berbeda dengan sandi Morse pada titik dan strip, namun arti yang terkandung tetap sama. Strip diganti rumput panjang, titik diganti dengan rumput pendek, pemisah antar huruf yakni menggunakan tanda strip dan tetap disambung. Adapun sandi kotak satu yaitu tujuan sandi kotak adalah melatih para anggota pramuka untuk membangun kerjasama, ketelitian, dan masalah yang dihadapi. Fungsinya mengkode suatu kata, penggunaan dengan memecah kotak-kotak baik yang berbentuk vertikal, horizontal, maupun menyilang. Berikut merupakan rumus sandi kotak 1. Adapun rumus sandi kotak 2 yaitu, dan rumus sandi kotak 3 dapat dilihat sebagai berikut. Sandi jam. Sandi jam merupakan sandi yang penggunaannya menetapkan waktu yang kemudian digunakan sebagai patokan. Berikut rumus sandi jam. Sandi angka yaitu sandi pramuka yang satu ini tergolong sandi yang mudah dihafalkan karena teknik penulisan pada sandi angka ini cukup memberi nomor pada setiap huruf alfabet. Berikut rumus sandi angka. Selanjutnya yaitu Morse. Penemu Morse adalah Samuel Finley Breese Morse, yang akrab disapa Samuel Morse. Ia dilahirkan pada 27 April 1791 di Charlestown, luar kota dari Boston, Massachusetts. Metode dan cara penggunaan sandi Morse. Yang pertama yaitu menggunakan suara, menggunakan simbol, menggunakan ketukan jari, menggunakan gerak, menggunakan tulisan, dan menggunakan cermin. Selanjutnya yaitu semapor. Semapor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, gayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi yang didapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun, kini yang digunakan adalah bendera semapor. Ukuran bendera semapor yaitu 45 x 45 cm. Bentuk bendera merupakan gabungan dua buah warna segitiga sama kaki yang berbeda warna.
Warna yang lazim digunakan adalah merah dan kuning. Tangkai bendera pegangan bendera semapor berukuran 60 cm. Berikut rumus mapor. Ada 8 gerakan dalam semapor. Selanjutnya yaitu menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Macam-macam menaksir. Menaksir terbagi beberapa macam. Yang pertama, menaksir diri sendiri, menaksir jarak atau perjalanan, menaksir cuaca, menaksir lebar, menaksir tinggi, menaksir deras arus, dan yang paling umum adalah menaksir lebar dan tinggi. Adapun cara-cara menaksir tinggi pohon dengan metode segitiga siku-siku sebagai berikut. Menaksir tinggi pohon metode segitiga siku-siku sebagai berikut. Yang kedua yaitu menaksir lebar sungai dengan menggunakan perbandingan segitiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.